lampu, gunakan headset. Jangan dengar sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JDS Horror. Untuk kisah yang akan saya bagikan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Tukang Bakso yang paling laris di kota itu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tanganku bergerak sendiri, mengambil mangkuk pertama, menyajikan bakso, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Gerakan itu sempurna, terlatih, seolah aku sudah melakukan ini sepanjang hidupku. Padahal aku menjerit dalam kepalaku, "Berhenti, tolong berhenti." Tapi tubuhku ini tidak mendengar. Pembeli itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. "Terima kasih, Pak," katanya pelan. Suaranya terdengar seperti berasal dari tempat yang jauh. Dia mengambil mangkuknya, lalu memakannya perlahan, menikmati setiap suapan bakso. Aku ingin memejamkan mata, tapi bahkan kelopak mataku bukan lagi milikku. Aku dipaksa melihat, dipaksa menyaksikan saat pembeli itu selesai. Dia menatapku lurus, bukan menatap wajahku, menatap sesuatu yang lebih dalam, menatap aku yang masih terjebak di dalam. Ia berkata, "Akhirnya kau mengerti." Dan pembeli berikutnya datang. Terus datang, sampai antrian itu tidak pernah berhenti. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sini. Langit pun tidak berubah, lampu tidak padam, dan pembeli tidak berkurang. Mereka terus datang dari kegelapan ujung jalan, satu persatu, dengan wajah yang pucat, matanya kosong, tubuh yang bergerak seperti boneka. Beberapa dari mereka, aku mengenalnya. Aku melihat seorang pria tua yang dulu pernah tinggal di ujung gang rumahku. Dia meninggal 2 tahun lalu. Aku melihat seorang wanita yang pernah menjadi guru di sekolah dasar. Aku ingat menghadiri pemakamannya. Aku pun melihat seorang anak kecil. Anak kecil itu membuat nafasku berhenti. Dia berdiri di depan gerobak, terlalu pendek untuk melihat ke atas meja. Matanya hitam, kosong. Dia berbicara dengan suara kecil. "Bang, aku lapar." Tanganku bergerak mengambil mangkuk. "Tidak, tolong jangan. Dia hanya anak kecil." Tapi tubuhku tidak peduli. Aku menyajikan bakso itu. Dia menerimanya. Tangannya sangat dingin. Lalu dia tersenyum, memakan bakso itu. Kuah menetes dari dagunya. Dan saat dia selesai, dia berkata sesuatu yang menghancurkan hatiku. "Makasih, Pak. Sekarang aku tidak sakit lagi." Dia pergi. Aku ingin menangis, tapi bahkan air mataku bukan milikku lagi. Di antara semua pembeli itu, aku melihat seseorang yang berbeda. Seseorang yang tidak pucat, tidak kosong, seperti seseorang yang masih hidup. Ternyata dia adalah Arya. Anakku berdiri di sana. Matanya penuh air mata. Ayah lagi ngapain?" "Tidak, jangan dia. Jangan anakku." Dia mendekat secara perlahan. "Ayah, ini ayah kan?" Aku menjerit di dalam kepalaku. Lari Arya. Jangan dekati aku. Jangan lihat aku." Tapi tubuhku justru bergerak mengambil mangkuk. "Tidak, tolong. Apapun selain ini." Arya mundur 1 langkah. Dia melihat tanganku yang bergerak sendiri. "Ayah lagi jualan ya?" Suara itu penuh ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, tubuhku berhenti hanya 1 detik. Tapi cukup untuk menggunakan seluruh kekuatanku, seluruh kesadaranku untuk menggerakkan 1 jari, 1 gerakan kecil. Sendok itu jatuh dari tanganku. Suara logam itu menggema. Tubuhku gemetar. Aku melawan untuk pertama kalinya.
Arya melihatnya. Dia berlari mendekat, tapi tiba-tiba tanganku bergerak lagi, lebih kuat dari sebelumnya, mengambil sendok itu, lebih cepat dan lebih kasar, seolah sesuatu marah karena aku melawannya. Arya hanya terdiam, air matanya jatuh. Ini bukan ayah, ini siapa? Dia mundur. Ayah tidak seperti ini. Dia berbalik dan lari meninggalkanku. Aku ingin memanggilnya, ingin mengatakan bahwa aku masih di sini, tapi tubuhku hanya terus bekerja, terus melayani, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan dalam kepalaku, aku mendengar suara itu, suara penjual itu. Perlawanan hanya memperpanjang penderitaan. Antrian akhirnya berhenti. Jalanan kosong dan sunyi. Aku masih berdiri di sana, tidak bisa bergerak, tidak bisa pergi. Lalu dia muncul, penjual itu, berdiri tepat di depanku, diam seperti bayangan. Kau melawan. Aku tidak menjawab, karena aku tidak bisa. Tapi itu wajar. Dulu, semuanya seperti itu. Dia membuka kotak kayunya. Kegelapan di dalamnya bergerak. Semua penjual sebelumnya juga melawan. Bukan hanya Pak De Rahmat, bukan hanya ayah. Ada lebih banyak lagi. Lebih banyak dari yang bisa kubayangkan. Mereka semua telah gagal. Dia menutup kotaknya, lalu mendekat. Sepertinya kau juga akan gagal. Dia mengangkat tangannya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya terlalu halus, matanya pun terlalu dalam. Dan di dalam matanya, aku melihat bayangan. Bayangan ratusan orang. Semua orang itu berdiri di depan gerobak. Semua menyajikan bakso. Semua orang terperangkap, seperti aku. Kau bukan yang pertama. Dan kau juga bukan yang terakhir. Dia berbalik, mulai berjalan pergi, lalu berhenti dan berkata tanpa menoleh, tapi kau akan menjadi yang paling lama. Dia pun menghilang, dan aku masih di sini, masih berdiri, masih sadar, tapi terperangkap dalam tubuhku sendiri, menunggu pembeli berikutnya. Dalam lubuk hatiku, aku pun tahu, ini baru permulaan penderitaanku. Aku masih terperangkap di dalam tubuhku. Melihat tanganku bergerak tanpa izin. Merasakan kakiku berdiri tanpa lelah. Mendengar suaraku berbicara tanpa niat. Silahkan. Itu suaraku. Tapi bukan aku yang mengatakannya. Seorang pria tua berdiri di depan gerobak. Wajahnya rusak. Satu sisi seperti pernah terbakar. Matanya menatapku dengan pengakuan yang sangat menyakitkan. Akhirnya, katanya pelan, tanganku menyajikan mangkuk itu. Dia menerimanya. Lalu sebelum dia makan, dia berkata, rupanya kau adalah anaknya. Dia tahu ayahku. Dia makan perlahan, dan saat selesai, dia berbisik. Dia juga dulu seperti itu. Lalu dia pergi. Dan meninggalkan aku dengan satu kebenaran baru. Itu bukan kebetulan. Ternyata ini warisan. Aku tidak tahu berapa lama berlalu sebelum aku melihat sesuatu yang berbeda. Seseorang berdiri di ujung jalan, tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri terdiam. Aku mengenalnya. Sari. Dia adalah istriku. Dia berdiri di sana. Tubuhnya gemetar. Wajahnya basah oleh air mata. Dia melihatku, benar-benar melihatku, bukan tubuhku. Mas, aku tahu kamu di dalam sana. Tubuhku tidak bergerak, tidak memanggilnya, tidak menyuruhnya pergi. Dia melangkah mendekat, tapi seperti ketakutan. Namun dia tetap datang. Mas, Arya bilang, ayahnya ada di sini. Dia berdiri tepat di depan gerobak. Matanya menatap mataku. Dan untuk pertama kalinya,
Aku merasakan ada yang bergerak dalam tubuhku ini. Bukan kekuatan itu, tapi ini adalah kekuatanku, kesadaranku. Aku mencoba menggerakkan jari sedikit demi sedikit. Sari melihatnya. Dia tersentak. "Mas, kamu masih di sana kan?" Aku berteriak di dalam. "Iya, Sari, aku masih di sini. Tolong, tolong aku." Tapi tubuhku mulai bergerak lagi. Tanganku mengambil mangkuk, mengambil kuah bakso, dan menyajikannya kepada Sari. Namun Sari mundur satu langkah. Dia melihat semuanya. Ternyata dia mengerti. Dan dia berkata sesuatu yang membuat dunia terasa retak. "Mas, aku tidak akan memakan itu." Tanganku berhenti. Hanya sejenak. Dia menatapku dengan tekad. "Aku tidak akan menjadi bagian dari ini." Lalu dia berbisik, "Mas, aku akan menemukan cara untuk membebaskanmu." Lalu dia pergi. Tubuhku ingin mengejarnya, ingin menghentikannya, tapi aku tidak bisa bergerak tanpa izin kekuatan itu. Dan mungkin itu satu-satunya harapan yang tersisa, yaitu Sari, istriku. Setelah Sari pergi, jalanan kosong lagi. Lalu penjual itu muncul, seperti biasa, tanpa suara, tanpa peringatan. "Kau masih berharap? Kau pikir dia bisa menolongmu?" Semua penjual berharap begitu. Harapan adalah bagian dari perjanjian. "Sepertinya kau tidak akan bertahan cukup lama." Dia mendekat, sangat dekat kepadaku. "Apakah kau ingin tahu mengapa kau dipilih? Itu karena darahmu. Darah ayahmu mengalir kepadamu." Dia berhenti, lalu berkata sesuatu yang lebih mengerikan dari semua yang pernah kudengar. "Darah yang sama dengan penjual pertama." Dunia terasa runtuh. Penjual pertama bukan Pak De Rahmat, bukan juga ayah. Seseorang sebelum mereka. Berarti itu adalah keluargaku, kakek nenekku, dan jauh sebelum mereka. Perjanjian ini tidak memilih orang secara acak. Pesugihan ini adalah warisan keluargamu. Dan keluargamu sudah melayani sangat lama. Dia berbalik lalu berkata, "Sekarang giliranmu." Lalu dia menghilang dan meninggalkan satu pertanyaan yang menghancurkan segalanya. Jika ini warisan keluargaku, berapa lama ini sudah berlangsung? Dan berapa banyak dari kami yang sudah hilang? Aku hanya berdiri di sana, merasakan sesuatu yang baru. Bukan hanya penderitaan, bukan hanya ketakutan, tapi kemarahan. Jika ini warisan, maka aku akan menjadi orang terakhir, apapun harganya. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku berdiri di sini. Waktu tidak lagi bergerak seperti dulu. Tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada malam. Hanya satu garis panjang tanpa ujung, seperti nafas yang tidak pernah selesai dihembuskan. Tapi sesuatu telah berubah. Aku masih terperangkap, masih tidak berdaya. Namun sekarang, aku tidak sendirian. Sari tahu, dan itu membuat sesuatu dalam diriku tetap bertahan. Seperti ada harapan kecil, walaupun aku rapuh, tapi belum mati. Di dalam gerobak, antrean kembali muncul dari kegelapan. Pembeli pertama malam itu adalah seorang pria kurus dengan pakaian lusuh. Wajahnya pucat seperti lilin yang hampir meleleh. Dia berjalan perlahan, seolah setiap langkah membutuhkan usaha besar. Dia berhenti di depan gerobak, menatapku, lama, terlalu lama. Lalu dia tersenyum, senyum yang terasa penuh pengakuan. "Kau mirip dia." Tanganku bergerak mengambil mangkuk. Tubuhku melanjutkan tugasnya. "Siapa?" tanyaku di dalam kepalaku. Seolah dia bisa mendengar pikiranku. Dan dia berkata, "Yang pertama." Sendokku berhenti di udara. Hanya 1 detik, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum lebih lebar.
Sudah lama sejak aku melihat wajah itu lagi. Dia menerima mangkuknya, tidak langsung makan. Dia hanya memegangnya, menghangatkan tangannya di atas kuah itu. Aku adalah pembeli ke-17. Aku bertanya-tanya, pembeli ke-17? Artinya, dia sudah ada sejak awal. Dia mulai makan perlahan, dan saat selesai, dia membungkuk sedikit ke arahku. Dia juga mencoba melawan. Lalu dia pergi, menghilang ke dalam kegelapan, dan meninggalkanku dengan gambaran baru. Perjanjian ini bukan hanya tua, perjanjian ini kuno. Di tempat lain, jauh dari gerobak itu, Sari berdiri di depan rumah tua yang hampir runtuh di pinggir kota. Rumah itu sudah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, pintunya setengah terbuka, bergoyang pelan diterpa angin malam. Inilah tempat yang disebutkan dalam catatan ayahku, tempat di mana semuanya dimulai. Dia menggenggam senter dengan tangan gemetar, tapi dia tetap masuk. Udara di dalam dingin, bukan dingin biasa. Dingin yang terasa seperti sesuatu masih tinggal di sana. Dia menyinari ruangan itu, kosong, kecuali ada satu benda. Sebuah gerobak tua, lebih tua dari gerobak Pak Rahmat. Kayunya hitam, seolah pernah terbakar, dan di atasnya ada simbol yang sama. Simbol lingkaran dengan garis-garis seperti akar. Simbol perjanjian itu. Sari pun mendekat. Secara perlahan, di atas gerobak itu ada sesuatu yang lain, yaitu sebuah foto. Foto hitam putih, lalu dia mengambilnya dan napasnya berhenti. Di dalam foto itu, ada seseorang pria berdiri di samping gerobak, memakai celemek, memegang sendok, dan wajah pria itu sangat mirip denganku. Bukan mirip seperti saudara jauh, namun mirip seperti pantulan cermin. Sari pun membalikkan foto itu. Ada tulisan tangan di belakangnya, tulisan yang sudah pudar dimakan waktu. Penjual pertama, tahun 1954. Tangan Sari gemetar. Artinya, perjanjian ini sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Atau mungkin bisa lebih lama. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Suara nafas, bukan nafasnya. Dia menoleh, senter menyapu ruangan. Kosong, tapi di sudut ruangan lain ada bayangan. Bayangan seseorang berdiri, tidak bergerak. Sari pun terdiam. Bayangan itu perlahan melangkah maju, dan cahaya senter akhirnya menyentuh wajahnya. Wajah seorang pria tua. Sangat tua, kulitnya tipis seperti kertas. Matanya cekung dalam, tapi ia masih hidup. Dia tersenyum pelan. Akhirnya seseorang datang. Sari tidak bisa bergerak. Siapa kamu? Pria tua itu menjawab. Aku yang pertama, nak. Penjual pertama. Dia masih hidup. Atau sesuatu yang tersisa darinya masih hidup. Aku sudah menunggu. Menunggu seseorang yang cukup berani untuk kembali. Sari mengumpulkan keberaniannya. Bagaimana cara menghentikannya? Tidak ada yang pernah menghentikannya. Aku mencoba, tapi aku gagal. Air mata muncul di mata Sari. Harus ada cara. Pria tua itu terdiam lama, lalu berkata sesuatu yang mengubah segalanya. Ada satu cara. Apa itu? Penjualnya harus mati. Tidak, itu bukan pilihan. Pria tua itu mengangguk pelan. Itulah sebabnya perjanjian ini tidak pernah berakhir. Dia menutup matanya. Lelah. Seseorang selalu terlalu takut untuk membayar harga itu. Sari pun berdiri terdiam. Pikirannya berputar. Jika itu benar, maka hanya ada dua pilihan. Aku tetap hidup sebagai penjual selamanya,
atau aku mati dan perjanjian itu berakhir, atau berpindah. Pria tua itu membuka matanya lagi. Ada satu hal lagi. Perjanjian itu tidak hanya butuh penjual. Perjanjian itu butuh pengganti. Artinya, jika aku mati, seseorang yang lain akan dipilih. Seseorang dari darah yang sama. Arya, putra kami. Sementara itu, jauh dari sana, aku masih berdiri di depan gerobak. Masih menyajikan bakso, masih terperangkap. Tapi jauh dalam hatiku, aku merasakan sesuatu. Sesuatu telah berubah. Seolah perjanjian itu tahu seseorang sedang mencoba menghentikannya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan. Bukan ketakutanku. Ketakutan milik sesuatu yang lain. Angin malam berhembus pelan di dalam rumah tua itu, membawa bau kayu lapuk dan sesuatu yang lebih tua dari sekedar waktu. Sari berdiri di hadapan pria yang menyebut dirinya sebagai penjual pertama. Sementara kata-katanya masih menggema dalam kepalanya. Perjanjian itu butuh pengganti. Kalimat itu terasa seperti hukuman yang tidak memiliki jalan keluar. Tidak mungkin hanya itu satu-satunya cara. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Matanya yang cekung memandang gerobak hitam di sudut ruangan. Seolah benda itu adalah makam dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar mati. Aku juga dulu mengatakan hal yang sama. Katanya akhirnya, aku juga percaya ada jalan lain. Tubuhnya tampak rapuh, seperti hanya ditahan oleh sisa kendak yang belum sepenuhnya padam. Tapi perjanjian itu tidak dibuat untuk diakhiri. Perjanjian itu dibuat untuk bertahan. Suamiku bukan orang jahat. Dia tidak pernah meminta ini. Tidak ada dari kami yang meminta ini. Debu melayang pelan di udara, menari dalam cahaya senter yang gemetar di tangan Sari. Apa yang sebenarnya mereka makan? Pertanyaan itu keluar begitu saja, tapi begitu diucapkan, dia tahu itu adalah pertanyaan yang selama ini dia hindari. Pria tua itu terdiam lama, seolah bahkan setelah puluhan tahun, menjawabnya masih terasa berat. Apa kau benar-benar ingin tahu? Pria tua itu menutup matanya sejenak, lalu ia berkata, itu adalah ingatan. Apa maksudnya? Mereka tidak memakan daging. Mereka memakan apa yang tersisa dari hidup mereka. Mereka memakan rasa sakit mereka, penyesalan mereka, rasa lapar yang tidak pernah terpuaskan saat mereka masih hidup. Kuah itu adalah wadahnya. Bakso itu hanyalah bentuk. Sari mengingat wajah-wajah pucat yang pernah diceritakan suaminya Jono. Wajah-wajah kosong, wajah-wajah lapar. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak bisa pergi. Dan penjual adalah penjaga mereka. Penjaga bukan pelayan. Lalu kenapa keluarga kami? Pria tua itu tersenyum pahit. Karena nenek moyangmu membuat perjanjian itu sebelumnya. Apa? Dia bukan korban pertama. Dia adalah orang yang memanggilnya. Dia menginginkan sesuatu, yaitu kekayaan, kehidupan, dan kesempatan. Dan dia mendapatkannya. Sari teringat cerita lama yang pernah didengar suaminya dari ayahnya, tentang bagaimana keluarga mereka tiba-tiba memiliki cukup untuk bertahan hidup. Padahal sebelumnya mereka hampir kehilangan segalanya. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah sebuah harga. Perjanjian itu memberi, tapi juga mengambil. Kalau begitu, bagaimana cara memutuskannya tanpa membuat anak kami menjadi pengganti? Untuk pertama kalinya, pria tua itu tidak langsung menjawab. Dia tampak ragu, seolah apa yang akan dia katakan selanjutnya adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri takut untuk percaya.
Ada satu kemungkinan. Apa itu? Penjual harus menyerahkan dirinya dengan kehendaknya sendiri. Apa bedanya dengan mati? Berbeda. Jika dia mati saat melawan, perjanjian akan mencari penggantinya. Namun, jika dia menyerahkan dirinya sepenuhnya tanpa perlawanan sama sekali, maka perjanjian itu akan selesai bersamanya. Itu berarti, Mas Jono, dia harus memilih untuk tidak kembali. Itu berarti aku harus kehilangan dia selamanya. Pria tua itu tidak berkata apa-apa, karena tidak ada kebohongan yang bisa meringankan kebenaran itu. Sementara itu, aku masih berdiri di depan gerobak, masih melayani, masih terperangkap. Tapi sesuatu telah berubah. Aku merasakan kehadiran mereka lebih jelas sekarang. Bukan hanya pembeli, tapi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang memperhatikan, menunggu, dan di antara mereka, aku melihat wajah yang membuatku berhenti bernafas, yaitu ayahku. Dia berdiri di ujung jalan, tidak seperti yang lain. Matanya tidak kosong, matanya penuh kesedihan. Ayah, bisikku dalam kepalaku. Dia tidak mendekat. Dia hanya berdiri di sana. Dia menggelengkan kepala, seolah memperingatkanku, seolah memohon, jangan lakukan kesalahan yang sama. Lalu dia menghilang, dan aku mengerti, ini tidak akan berakhir kecuali aku mengakhirinya. Jauh dari sana, Sari berlari keluar dari rumah tua itu. Pikirannya dipenuhi satu keputusan yang tidak pernah dia bayangkan harus dia buat. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus kembali kepadaku. Dia harus memberitahuku kebenaran itu. Dan pilihan itu datang. Harus datang dariku, bukan darinya. Karena hanya aku yang bisa mengakhirinya atau menghukumnya pada anak kami. Angin malam terasa lebih dingin saat dia berlari. Dan untuk pertama kalinya, dia berdoa bukan untuk keselamatan, tapi untuk kekuatan, untuk menerima apapun yang akan terjadi. Dan di depan gerobak, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kedamaian kecil, bukan karena penderitaan ini berkurang, tapi karena aku akhirnya mengerti bagaimana ini akan berakhir. Aku tahu dia akan datang. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku bisa merasakannya. Di antara dingin yang tidak pernah berubah. Di antara langkah-langkah pembeli yang datang dan pergi tanpa suara. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Harapan dan ketakutan. Keduanya berjalan berdampingan. Gerobak itu masih berdiri di tempat yang sama. Lampu pucat bersandar seperti mata yang tidak pernah tidur. Kuah dalam panci bakso itu bergerak pelan, bernafas seperti makhluk hidup. Dan aku masih di sini, masih berdiri, masih menjadi penjual. Langkah kaki itu akhirnya terdengar. Bukan langkah kaki mereka, langkah kaki manusia. Langkah kaki yang aku kenal. Sari muncul dari kegelapan, wajahnya pucat, matanya merah. Dia berhenti beberapa langkah dariku. Dia melihatku, dan aku pun melihatnya. Aku tahu. Suaranya pecah. Aku tahu semuanya, Mas. Tubuhku tidak bergerak, tapi aku mendengar. Aku selalu mendengar. Dia melangkah lebih dekat. Aku bertemu penjual pertama. Jantungku terasa berat. Dia melanjutkan. Ada cara untuk mengakhirinya, Mas. Kuah dalam panci itu tiba-tiba bergetar lebih kuat. Seolah sesuatu mendengar. Seolah sesuatu tidak menyukai arah pembicaraan ini. Aku bisa membebaskanmu, Mas. Harapan itu terasa seperti pisau, indah, dan menyakitkan. Tapi kau tidak akan kembali. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tanganku gemetar. Sedikit, sangat sedikit. Cukup untuk membuat sendok itu berdenting pelan dalam panci. Sari melihatnya. Kamu masih di sana, Mas? Ya, aku masih di sini. Aku selalu di sini, terperangkap, menunggu, dan sekarang aku harus memilih. Kuah itu mulai bergerak lebih liar. Permukaannya berputar, membentuk bayangan. Bayangan wajah Pak Ade Rahmat, dan wajah ayahku.
wajah-wajah lain yang tidak aku kenal. Semua menatapku, dan semuanya menunggu. Dan di antara mereka, aku melihat Arya, anakku. Dia tidak benar-benar di sana, tapi bayangannya ada dalam kuah itu. Seolah perjanjian itu ingin mengingatkanku apa yang akan terjadi jika aku tidak memilih. Suara itu muncul lagi, suara penjual itu. Tidak terlihat, tapi ada di mana-mana. Perjanjian harus berlanjut. Jika bukan kau, maka darah berikutnya. Sari mendengarnya juga. Dia mulai menangis lebih keras. Tolong, jangan ambil anakku. Aku tidak akan membiarkan anakku menjadi seperti ini. Aku tidak akan membiarkan semuanya berlanjut. Tidak lagi. Tidak setelah semua yang sudah diambil. Aku mengumpulkan semua kesadaranku, semua kehendakku, semua yang masih tersisa dariku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melawan. Aku menyerah. Bukan kepada perjanjian itu, tapi kepada pilihanku sendiri. Tanganku bergerak, tenang, tidak dipaksa. Aku mengambil sendok itu, mencelupkannya ke dalam kuah, mengangkatnya. Sari melihatku, matanya melebar. Dia mengerti. Jangan mas. Tapi dia tidak menghentikanku. Karena dia tahu, ini harus datang dariku. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Dan di dalam pantulan kuah itu, aku melihat diriku sendiri. Bukan sebagai penjual, bukan tawanan, tapi seorang ayah, seorang suami yang membuat pilihan. Aku membawa sendok itu ke bibirku dan meminumnya. Dunia berhenti, tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada rasa sakit, hanya keheningan. Dan dalam keheningan itu, aku berdiri, tidak lagi di depan gerobak, tidak lagi di ujung jalan itu. Aku berdiri di tempat yang luas, gelap, tapi tak menakutkan. Di depanku ada mereka, Pak De Rahmat, dan juga ayahku, dan pria tua yang pernah menjadi penjual pertama. Mereka menatapku, bukan dengan penderitaan, tapi dengan kedamaian. Kau memilih nak, kata ayahku. Iya, itu karena Arya. Ayahku tersenyum. Dia bebas. Pak De Rahmat pun tersenyum. Perjanjian itu selesai. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan beban itu lagi. Tidak merasakan tangan yang mengendalikan. Aku bebas. Dan di dunia yang nyata, Sari jatuh berlutut. Sendok itu jatuh dari tanganku. Tubuhku tidak bergerak lagi. Kuah dalam panci bakso itu berhenti mendidih. Lampu di atas gerobak padam. Dan untuk pertama kalinya, jalan itu benar-benar kosong. Gerobak itu mulai retak. Kayunya lapuk dalam hitungan detik. Panci bakso itu pecah. Kuahnya mengering. Dan semua itu hilang. Seperti tidak pernah ada. Sari memeluk tubuhku. Menangis. Tapi dia tahu. Dia tahu aku tidak lagi menderita. Angin malam berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, udara terasa sangat hangat. Beberapa bulan kemudian, Arya berdiri di depan rumah. Matahari sore menyinari wajahnya. Dia tidak pernah melihat gerobak itu lagi. Tidak pernah mendengar suara roda itu lagi. Perjanjian itu benar-benar berakhir. Sari berdiri di sampingnya. Apakah ayah masih ada, mah? Tanya Arya pelan. Sari tersenyum lembut. Dia menyentuh dada anaknya. Bapak ada di sini. Arya mengangguk, seolah dia mengerti. Angin berhembus pelan, dan untuk sesaat, Sari melihat sosok berdiri di ujung jalan, mengawasi, bukan sebagai penjual, bukan sebagai tawanan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya bebas. Dia tersenyum, dan sosok itu menghilang, bersama sebuah penderitaan untuk selamanya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.